Salam damai penuh sukacita. Berjumpa lagi dengan saya di channel Hati dan Pikiran yang selalu memberikan pencerahan kehidupan, terlebih pada iman percaya kepada Tuhan. Apa kabar semuanya? Saudara-saudara, apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana agama Kristen bisa menyebar dari sebuah gerakan kecil di Timur Tengah menjadi salah satu agama terbesar di dunia? Dalam video ini, kita akan menjelajahi asal mula agama Kristen, perjalanan luar biasa yang penuh dengan inspirasi dan pengharapan. Berikut penjelasan tentang asal mula agama Kristen dan bagaimana agama ini berkembang hingga menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Asal mula agama Kristen berasal dari konteks agama Yahudi pada abad pertama Masehi. Yesus Kristuslah yang dianggap sebagai pendiri agama Kristen. Yesus lahir dan hidup sebagai orang Yahudi di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Israel dan Palestina. Yesus dari Nazaret ini yang oleh umat Kristen diyakini sebagai anak Allah dan Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Yesus pada umur berkisar 30 tahun, dia mulai memberitakan kebenaran firman dan melakukan pelayanannya. Dia mengajarkan kasih, pengampunan, dan keselamatan melalui pertobatan dan iman kepada Tuhan. Ada banyak pelayanan Yesus, termasuk pada setiap mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Pengajaran melalui perumpamaan dan interaksi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk orang-orang yang terpinggirkan. Kemudian Yesus disalibkan oleh otoritas Romawi atas desakan para pemimpin agama Yahudi saat itu yang merasa terancam oleh ajarannya. Umat Kristen percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga setelah penyalibannya. Kebangkitan ini dianggap sebagai bukti bahwa Yesus adalah anak Allah dan memberikan dasar utama bagi iman Kristen. Setelah penyalibannya, Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Para rasul, terutama Petrus dan Paulus, menjalankan peran penting dalam penyebaran awal agama Kristen. Paulus yang sebelumnya adalah seorang penganiaya orang Kristen, menjadi salah satu misionaris terbesar setelah mengalami pertobatan dramatis. Mereka berdua membawa pesan keselamatan ini ke berbagai penjuru dunia, meskipun banyak tantangan dan penganiayaan. Pada abad pertama dan kedua, kekristenan menyebar dengan cepat melalui kekaisaran Romawi, walaupun sering mengalami masalah. Kekristenan menawarkan pesan pengharapan dan keselamatan yang menarik bagi banyak orang, termasuk mereka yang berada dalam situasi sulit. Kalau kita melihat sungguh luar biasa keberanian Petrus dan Paulus dalam membawa pesan keselamatan ini. Coba kita bayangkan sejenak, apabila kita berada di posisi itu dan pada zaman itu untuk membawa pesan yang revolusioner. Mari kita renungkan dan jawab sendiri.
Pada awal abad keempat, Kaisar Konstantinus mengakui agama Kristen dan menjadi Kristen. Kaisar Konstantinus mengeluarkan Edik Milano pada tahun 313 Masehi yang mengakhiri penganiayaan terhadap orang Kristen dan mengakui agama Kristen sebagai agama yang sah di Kekaisaran Romawi. Pada tahun 380 Masehi, agama Kristen menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi di bawah Kaisar Theodosius pertama. Untuk menghadapi berbagai perbedaan doktrin dan ajaran, gereja mengadakan konsili-konsili ekumenis seperti Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi yang menetapkan banyak doktrin dasar Kristen termasuk Trinitas. Pada abad ke-16 terjadi reformasi Protestan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther dan John Calvin. Reformasi ini mengkritik praktik dari doktrin gereja Katolik dan melahirkan banyak denominasi Protestan. Munculnya berbagai denominasi seperti gereja Katolik, Ortodoks, Protestan, Baptis, Metodis, Pentakosta, dan banyak lainnya, menunjukkan keragaman dalam praktik dan keyakinan di dalam agama Kristen. Pada abad ke-19 dan ke-20, gereja misionaris membawa agama Kristen pada misi dan penyebaran global ke seluruh dunia. Dengan lebih 2 miliar pengikut yang tersebar di berbagai negara dan budaya. Dari kelahiran Yesus hingga perkembangan global, perjalanan agama Kristen adalah kisah yang penuh inspirasi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di komentar topik apa lagi yang ingin kita pelajari. Terima kasih telah menonton dan Tuhan memberkati. Amin.